Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Saputra, NIM 044008 IPK 2, BPJJ Palembang, Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Administrasi Jaringan. Deskripsi tugasnya: Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta kantor cabang di kota lain. Artinya kantor cabang dan kantor pusat terpisah. Spesifikasi jaringannya: kantor pusat, departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi TI 10 perangkat, server 5 perangkat, tersedia koneksi menuju kantor cabang. Kantor cabang total perangkat 20 perangkat, tersedia koneksi menuju kantor pusat. Tersedia ini desain subnetting, rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet. Subnet max, alamat jaringan, rentang alamat IP yang dapat digunakan, alamat broadcast kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Saya tambahkan 20% untuk ruang pertumbuhan untuk masa depan. Di sini sudah dimasukkan. Contohnya, penjualan memiliki 50 perangkat atau 50 host, cadangan 20%, jadi sama dengan 60. Yang diperlukan 64. Di sini menggunakan tabel sebagai referensi. Subnet max quick reference ini untuk mempermudah dalam pengisiannya. Contohnya diperlukan hostnya 60, jadi dicari dari total hostnya, mencukupi dari 60 yang dicari. Dan di sini di tabelnya kita mencari yang mendekati atau plus 60, yang 426 ini masnya, jadi yang dibutuhkan 64 MAC host. Di sini jadi 2 pangkat 6, jadi total hostnya 60 dan menggunakan MAC host 64 ini. Di sini sudah saya isi tabel subnettingnya. Tabelnya sudah saya isi ini. Tabel subnettingnya dimulai dari penjualan. Kebutuhannya 64 host sesuai dengan yang tadi, penjualan awal tadi 50 karena ditambah 20% cadangan, bisa dikembangkan di kemudian hari, jadi kebutuhan hostnya 64. Untuk subnet busnya ini per 26.255.25.25.192. Sudah ada perhitungannya melalui tabel subnet max reference. Karena mempermudah, saya adalah pencarian subnet busnya.
192.2255.192. Untuk sekarang lanjut ke network address-nya sesuai yang tersedia di awal 192.168.10.0 sesuai dengan yang ada pada soal 192.168.10.0/24. Ini karena kebutuhannya 64, maka kita akan menyediakan 64 AED dari nol ini tadi yang kita bisa gunakan range-nya. Kita baca belakangnya saja 1 sampai 62, karena sisa 2-nya digunakan untuk network address dan broadcast address. Sama bagian pemasaran begitu, dari 63 64 itu network address-nya, dan bisa digunakan dari artinya dari 65 sampai dengan 126 yang bisa digunakan, dan 127 digunakan untuk broadcast address karena yang dibutuhkan itu 64 untuk kebutuhan khususnya. Untuk ITE kita mulai dari 128 karena yang terakhir di pemasaran di address-nya itu 127, jadi 128 ini kita tambahkan, dari 120 ini kita tambahkan pas lagi 16 untuk PDI 128 sampai dengan 143. Antara 128 sampai 143 ini kita gunakan sebagai range yang dapat digunakan IP-nya, yaitu 129 sampai 142. Begitu dia lanjut di server 143, berarti kita lanjutkan dari 144. Kita membutuhkan 8 host. Kita lanjutkan dari 144 ini untuk dapat digunakan dari 145 hingga 150, dan satu IP-nya lagi broadcast address. Nah, ini perangkat dalam satu gedung, jadi kita coba bisa hitung lagi ke bagian kantor cabang. Kantor cabang menyediakan 20, membutuhkan cadangannya 4, maka total 24, yang namun karena 24 ini sesuai dengan tabel untuk maksudnya itu 24 tidak ada, maka kita akan membuat kebutuhan menjadi 32. Jadi kita memerlukan 32 makros agar bisa lebih efisien nanti untuk sisanya digunakan di masa yang akan mendatang. Di kantor cabang ini di sini 32, yang sebelumnya dari server 151, karena ini dalam satu gedung dengan kantor cabang terpisah, jadi dimulai dari 160 membutuhkan 32 host. Jadi artinya 30 IP, range IP yang bisa digunakan jadi dari 161 sampai dengan 190, dan satunya lagi artinya 30 dikurang 2, di antara 2 itu 1 kita gunakan network
address, dan satunya lagi kita gunakan broadcast address. Ini penjelasan untuk tabel subnetting. Kita lanjut di tabel routing. Dipisahkan jadi dua kolom dari tabel tugas. Laporan tugas itu satu tabel, tapi jadi dijadikan dua karena antara kantor pusat dan kantor cabang, antara kantor pusat dan cabang itu terpisah sesuai dengan yang ada di soal. Sudah saya isi semua. Routing dari status sederhana untuk router kantor pusat dan kantor cabang. Routing status sederhana untuk kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan label lintas antar subnet. Tentukan destination network, subnet, next hop atau inverse yang digunakan. Jadi kita berandai, misalnya kita berada di kantor pusat, destination networknya ini bagian penjualan sesuai dengan CADES di tabel subnetting ya. Bagian subnetting ini menu address 192.168.10.0. Ini untuk jaringan yang dituju. Kalau subnet masnya sudah ditentukan tadi. Jadi untuk hostnya yaitu terhubung dan satu untuk penjualan. Sama untuk bagian pemasaran TI server sesuai dengan bagian destination network ini sesuai dengan yang ada di sini tadi, yang telah dibuat tadi. Untuk bagian penjualan hingga server selain kantor cabang. Jadi di bagian ini karena berada dalam satu gedung, biasanya lebih aktif menggunakan LAN. Jadi itu sebabnya untuk interface-nya menggunakan LAN di bagian kantor pusat, karena di kantor pusat itu terdiri dari 3 divisi dan juga satu untuk server berada di kantor pusat. Lalu sesuai dengan soal tadi, tersedia koneksi menuju kantor cabang. Agar bisa kantor pusat terhubung dengan kantor cabang, digunakan WAN 0, di mana untuk destination network jaringan tujuannya dengan yang tadi, yang ini digunakan untuk menuju ke kantor cabang agar bisa terhubung ke kantor cabang. Ini dikasih. Terus lanjut di kantor cabang. Untuk destination networknya sama karena sesuai dengan tabel subnetting yang tadi. Ini sama untuk penjelasannya karena berada di kantor cabang, karena ketika kantor cabang yang menghubungi bagian penjualan dengan IP 192.168.10.0, interface-nya kita menggunakan interface 10 untuk menuju penjualan. Sama dengan hal lainnya, tetap menggunakan 10 karena kantor cabang dan kantor pusat itu terpisah gedung atau kotanya terpisah, makanya menggunakan 10.
disediakan juga di kantor cabang. Menggunakan LAN 1 karena LAN digunakan untuk internal di kantor cabang tersebut seperti itu. Jadi secara keseluruhan dari tugas ini saya mendesain dan status ini dengan sedemikian rupa dengan yang saya pahami. Sekian dari saya, mohon maaf